Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu bentuk model regresi selain daripada regresi linier, yaitu tentang regresi logistik. Namun terlebih dahulu kita pelajari dulu tentang pembagian daripada model regresi. Nah, model regresi tersendiri di sini ada dua ya. Yang pertama adalah regresi linier, yang kedua adalah regresi non-linier. Nah, regresi linier itu yang mana? Di sini ada dua ya. Yang pertama adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Bedanya di mana? Kalau regresi linier sederhana itu variabel independen atau variabel bebasnya cuma satu. Sedangkan kalau regresi linier berganda, jumlah variabel bebasnya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Itu kalau regresi linier ya, di mana variabel independen maupun variabel dependennya itu merupakan data kuantitatif. Nah, berbeda dengan regresi nonlinear. Dalam regresi nonlinear itu variabel dependennya atau variabel terikatnya itu adalah variabel yang datanya berskala kualitatif ya. Nah, salah satu contoh daripada regresi nonlinear adalah regresi logistik. Nah, regresi logistik di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah regresi logistik biner, yaitu di mana variabel dependen atau variabel y-nya memiliki dua kategori. Kemudian regresi logistik multinomial, di mana variabel y-nya memiliki lebih dari dua kategori. Dan yang ketiga adalah regresi logistik ordinal, di mana variabel y-nya itu berskala ordinal. Nah, di sini kita akan lebih fokus kepada regresi logistik ya. Jadi bagaimana itu tentang regresi logistik dalam model regresi. Nah, kita lihat di sini antara regresi linier dan logistik itu bedanya di mana. Tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa antara regresi linier sama regresi logistik perbedaannya adalah pada variabel dependennya, di mana pada variabel dependen di regresi linier itu merupakan data kuantitatif, sedangkan pada regresi logistik itu variabel dependennya adalah variabel data yang kualitatif ya, data kualitatif. Regresi linier digunakan untuk variabel dependen yang memiliki skala data kontinu, sedangkan pada variabel dependen yang dimiliki oleh regresi logistik itu merupakan datanya kategori ya, jadi dia terdiri dari kategori tertentu. Regresi logistik digunakan untuk skala data kategori, baik skala data ordinal maupun skala data nominal. Jadi kalau data nominal ini adalah data yang dimana dia tidak perlu pengurutan ya, jadi derajatnya semua sama. Sedangkan kalau ordinal itu dia punya urutan tersendiri, jadi dia ada urutannya. Regresi logistik memiliki berbagai macam jenis, antara lain regresi logistik biner, di mana variabel dependennya berskala data nominal yang terdiri dari dua kategori. Sedangkan regresi logistik multinomial digunakan untuk variabel dependen yang berskala data nominal dengan kategori lebih dari dua kategori. Sedangkan regresi logistik ordinal digunakan untuk data dengan variabel dependen terdiri lebih dari dua kategori dengan skala data ordinal. Ordinal atau ranking adalah salah satu jenis skala data yang mempunyai ciri kategorik, namun tiap kategori yang ada terdapat perbedaan derajat, di mana ada yang lebih baik atau yang buruk, dan tinggi atau rendah ya. Itu untuk skala data ordinal. Jadi saya bilang tadi bahwa di bagian awal bahwa kalau dia nominal itu derajatnya semua sama ya, tidak ada yang semuanya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Tapi kalau dia ordinal, dia punya urutan, ada yang terbaik, ada yang terburuk. Nah, dalam regresi logistik ordinal itu memiliki beberapa jenis pendekatan yang digunakan. Model pendekatan yang digunakan pada regresi logistik ordinal antara lain adalah model logit, model probit, model Cauchy, model complementary log-log, dan negatif log-log ya. Selanjutnya definisi dari regresi logistik. Jadi sekarang kita akan fokus ke regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan salah satu pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya dengan regresi linier ya.
yang biasa disebut dengan OLS atau Ordinary Least Square Regression. Itu pada regresi linear. Jadi tujuannya sama, yaitu ingin membuat suatu model prediksi seperti halnya dalam regresi linear. Perbedaannya dengan pada regresi logistik, yaitu peneliti memprediksi variabel dependen atau variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi dikatakan adalah dia memiliki dua kategori, misalnya besar kecil, baik buruk, berhasil gagal, ya itu yang dimaksud dengan skala dikotomi. Jadi perbedaannya dengan regresi linear kan dia itu datanya kuantitatif. Tapi kalau di regresi logistik itu datanya kualitatif, di mana variabel dependennya sendiri itu berskala dikotomi, artinya dia punya kategori tertentu di mana kategorinya cuma dua, ya, yaitu apakah dia besar kecil contohnya ya, baik buruk dan sebagainya. Pada analisis OLS itu mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error varians atau residual itu berdistribusi normal. Jadi harus dijamin bahwa error variance atau residual itu memiliki distribusi normal. Sebaliknya pada regresi logistik tidak mensyaratkan asumsi tersebut, ya. Jadi kalau di regresi linear itu kan ada namanya uji normalitas, ya, di mana di uji normalitas kita harus menjamin bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Sedangkan pada regresi logistik hal tersebut tidak dilakukan, ya. Jadi tidak perlu dilakukan yang namanya uji normalitas di dalam regresi logistik. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dalam regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Ya, jadi di sini variabel bebasnya tidak memerlukan asumsi multivariat. Yang ketiga, asumsi homokelastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau rasio. Yang kelima, variabel dependen atau terikatnya harus bersifat dikotomi. Jadi harus dijamin bahwa variabel terikatnya itu bersifat dikotomi, artinya terdiri dari dua kategori. Jadi tidak boleh lebih dari dua kategori. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain dan bersifat eksklusif. Jadi harus terpisah antara satu sama lain. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Jadi kita dalam regresi logistik memerlukan jumlah sampel yang relatif besar. Dalam hal ini minimum dibutuhkan sampai 50 sampel data untuk variabel independen atau variabel bebasnya. Yang kesembilan, regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear. Dalam hal ini adalah log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Jadi dalam regresi logistik, ya, seperti kita ketahui bahwa regresi logistik ini merupakan regresi nonlinear, di mana pendekatan yang digunakan di dalamnya juga pasti menggunakan pendekatan nonlinear. Nah, berikutnya adalah bagaimana penilaian model fit di dalam regresi logistik. Yang pertama yang kita lakukan adalah membandingkan nilai minus 2 log likelihood dengan chi-square table. Jadi di sini kita akan lakukan sebelum variabel independen dimasukkan dan setelah variabel independen masuk di dalam model analisis regresinya. Yang kedua, omnibus test. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mencari pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama. Yang ketiga, Hosmer and Lemsov test atau uji goodness of fit test untuk menentukan apakah model yang dibentuk ini sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dan observasinya. Yang keempat, pseudo R-square. Jadi dalam regresi logistik itu ada perbedaan dengan istilah, ya, dengan regresi linear. Kalau regresi linear kan yang dicari adalah R-square. Tapi kalau dalam regresi logistik itu namanya adalah pseudo R-square, di mana nilai dari pseudo R-square itu diperoleh dari Nagelkar R-square dan Cox-Ensner R-square, yang dimana menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
Kemudian yang berikutnya adalah wall test. Di sini kita ingin menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir, besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponen variabel B atau disebut juga odds ratio atau OR. Nah, di sini kita akan melakukan uji regresi logistik ya. Jadi kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji regresi logistik. Nah, contoh yang sambil ini bersumber dari web statistikian.com. Jadi saya ambil contoh dari web tersebut, kemudian kita akan coba bahas di sini. Di sini contohnya adalah, misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru. Jadi di sini ada dua variabel bebas, yaitu pengaruh rokok dan riwayat kanker. Kemudian kanker paru di sini merupakan variabel dependen atau variabel terikatnya. Di mana variabel bebas ada dua, yaitu rokok dan riwayat kanker pada keluarga, dan variabel terikatnya adalah kejadian kanker paru. Rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok kita berikan kode 0 dan merokok kita beri kode 1. Kemudian riwayat kanker sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu tidak ada riwayat kode 0 dan ada riwayat kode 1. Kemudian kanker paru terdiri dari dua kategori, yaitu tidak mengalami kanker kode 0 dan mengalami kanker kode 1. Sebagai catatan di sini adalah kategori yang terburuk diberikan kode 1, sedangkan kategori yang terbaik diberikan kode 0. Jadi ini harus konsisten ya. Kalau semua variabelnya nanti itu harus konsisten pemberian nilai kodenya. Jadi kalau yang terbaik itu yang terbaik itu 0, kemudian terburuk itu 1. Jadi harus konsisten baik variabel dependen maupun variabel independennya. Jangan kalau satu variabel yang terbaik adalah 0, yang terburuk adalah 1, kemudian variabel yang lain sebaliknya ya. Jadi harus konsisten. Nah, jadi dari informasi ini nanti kita akan coba untuk melakukan analisis regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, datanya sendiri ada di sini ya. Jadi datanya saya download dari web tersebut ya. Ini ada datanya. Jadi ada 200 sampel di sini. Yang coba kita ada sampai 200 ya, 200 sampel. Nanti kita akan coba analisis bagaimana hasil dan bagaimana outputnya. Nah, ini ada 200 sampel ya, dimana diketahui ada dua variabel dependen, ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi kita buka dulu SPSS, kemudian setelah itu kita masuk ke variable view. Nah, di variable view di sini kita tentukan tadi ada 3 ya, ada 3 variabel, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen atau variabel terikat. Variabel pertama adalah variabel X1 ya, yaitu adalah pengaruh rokok. Jadi di sini saya beri nama X1 ya. X1 ini adalah rokok ya, rokok saja. Kemudian di sini keterangannya adalah kalau rokok itu terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok untuk kode 0 dan merokok untuk kode 1. Jadi kita input di sini. Ini kita pilih datanya adalah nominal. Kemudian di sini value-nya kita isi ya. 0 untuk tidak merokok, 1 untuk merokok. Oke. Di sini desimalnya kita kasih 0 saja. Itu X1. Jadi ini ya. 0 untuk tidak merokok dan 1 untuk merokok. Kemudian berikutnya variabel kedua adalah riwayat. Nah, riwayat ini terdiri juga dari dua kategori, yaitu tidak ada riwayat dan yang kedua adalah ada riwayatnya. Kita input juga di sini. X2 adalah riwayat ya. Maksudnya riwayat. Di sini
nominal juga. Nol ya, tidak ada riwayat. Satu ada. Jadi maksudnya di sini riwayat adalah riwayat kanker ya. Jadi kalau 0 tidak ada, 1 ada. Berikutnya variabel ketiga adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Di sini adalah ini. Kanker paru terdiri dari dua kategori, yaitu tidak mengalami kanker dan mengalami. Kita input juga di sini variabel y-nya. Di sini 0 kanker. Nol itu adalah tidak mengalami ya. 0 tidak mengalami. Kemudian ya tidak mengalami kanker ya. Kemudian 1 adalah mengalami. Oke. Ya. Nominalnya. Oke, jadi semua sudah kita input datanya di sini, mulai dari variabel independen yaitu rokok dan riwayat kanker, kemudian variabel dependen adalah kanker. Sekarang kita input datanya. Datanya di sini kita salin ya. X1, X2, Y. Kita salin dari 200 sampel ya. Ada 200 sampel di sini. Oke, kita salin, baru kita paste di sini di data view ya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Kita klik analyze, kemudian setelah itu klik regression, lalu kita pilih binary logistik ya. Nah, variabel dependen di sini adalah rokok ya, X1. Maaf. Variabel dependen adalah Y ya, kanker. Kemudian untuk covariat atau di sini adalah variabel bebasnya, yaitu rokok dan riwayat ya. Jadi di sini pindahkan ke covariat. Lalu di save, Anda centang ini probability, group membership, standardized dan standardized ya. Anda centang ini, continue. Kemudian bagian options juga centang classification plot, Osmer Lemso goodness of fit, case wise, correlation, iterasi dan ini CI for exponent B. Kalau sudah, continue. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita akan bahas outputnya satu persatu, mulai dari atas sampai yang terbawah ya, paling bawah di sini. Oke, coba kita kembali ke PDF saya. Jadi ini saya sudah salin semua outputnya ini ke dalam PDF saya. Kita akan bahas satu persatu outputnya ya. Kita langsung ke bagian ini, interpretasi ya. Jadi pertama adalah interpretasi regresi logistik. Tabel pertama adalah case processing summary. Di sini kelihatan bahwa ada berapa data atau sampel yang kita input ke dalam regresi. Di sini ada 200 ya. Jadi semuanya ada 200 sampel atau dengan 100% ya daripada seluruh data yang kita telah input tadi. Kemudian yang tabel kedua adalah dependent variable encoding. Di sini adalah menunjukkan tentang variable dependent, itu kodenya apa dan nilainya apa. Di sini diketahui kalau dia nilainya 0, maka artinya adalah tidak mengalami kanker, sedangkan kalau 1 itu adalah mengalami kanker. Ini sudah kita input tadi di variable view ya.
Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di iteration history. Di sini kita lihat ya di blok 0 beginning. Nah, tabel iteration history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan ya. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah pada saat variabel independen tidak dimasukkan di dalam model. Diketahui kan n-nya 200, maka mendapatkan nilai minus 2 log likelihood adalah 276,939. Ini diperoleh dari tabel ya. Kita ambil yang iterasi paling bawah, yang iterasi kedua. Karena coba 2 iterasi di sini, kita ambil yang paling bawah, nilainya di sini ya, 276,939. Kemudian kita akan bandingkan nanti nilainya dengan chi-square table. Caranya adalah degree of freedom-nya adalah n kurang 1, di mana n-nya 200 kurang 1, 199. Berarti nilai chi-square table pada saat df-nya 99 dan probability 0,05 atau 5% itu adalah 232,912. Nah, nilai ini kita peroleh dari tabel chi-square. Nah, coba kita lihat tabel chi-square ya. Nah, di sini ada tabel chi-square. Nah, kebetulan di sini tabel yang saya miliki itu hanya sampai di nilai ini ya, sampai 125. Setelah itu langsung loncat ke 250, 300 dan 350. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai tabel chi-square kalau tidak ada tabel? Ya, kita bisa menggunakan Excel misalnya ya. Kita pakai Excel, coba di sini. Nah, ini ya, kita coba di Excel. Nah, fungsi yang digunakan untuk mencari nilai chi-square table itu adalah ini chi-INV ya, chi-square INV ya ini. Nah, kemudian probability-nya, karena di sini kita mau probability-nya 5%, maka di sini kita ketik bukan 5%, bukan 0,05 tapi 0,95 ya. Jadi bukan 0,05 tapi 0,95. Kemudian degree of freedom atau df-nya tadi kan 200 kurang 1 itu adalah 199. Kalau sudah, balas kurung, enter. Nah, nilainya di sini kita peroleh 232,9118. Ini ya, 232,911, atau kita bulatkan ya, 232,912. Jadi itu tadi caranya kalau kita menggunakan Excel. Jadi gunakan fungsi chi-square INV ya untuk mencari nilai tabelnya. Nah, selanjutnya adalah membandingkan antara nilai minus 2 log likelihood dengan chi-square table. Ternyata nilai daripada minus 2 log likelihood itu lebih besar daripada chi-square table. 276 lebih besar daripada 232 ya, sekian. Sehingga kita menolak H0, di mana hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sebelum dimasukkan variabel independen itu tidak fit dengan data. Jadi belum fit dengan data yang telah ada pada saat variabel independen belum dimasukkan dalam analisis. Berikutnya kita lihat di sini lagi. Tabel berikutnya adalah ini, classification table. Di sini kita lihat ya, pada tabel ini itu merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga dengan frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau akibat buruk kode 1 yaitu mengalami kanker sebanyak 104, sedangkan yang tidak mengalami kanker adalah sebanyak 96 orang ya. Ini berdasarkan data yang sudah kita input tadi dalam SPSS. Jumlah sampel yang diketahui adalah ada sebanyak 200 orang, sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ya dalam model sebesar ya 104/200 itu adalah 52%. Jadi ini ya, dari mana 52%? Dari 104/200 ya, nilainya 52%. Nah, selanjutnya adalah tabel variable in equation. Jadi di sini variabel dalam persamaan tahap awal ya, tahap beginning. Kita lihat di atas pada tabel variable in equation, saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Jadi di sini pada saat ini belum kita masukkan ya. Jadi di sini Anda lihat masih variabel konstanta, belum ada variabel independen dimasukkan. Maka nilai slope atau koefisien beta adalah 0,08 ini ya, nilai B. Dengan odds ratio atau eksponen B sebesar 1,083. Ya, ini.
ya, 1,083. Nilai signifikansi atau p-value dari uji wal sebesar 0,572 yang ini. Perlu diingat bahwa nilai B di sini identik dengan koefisien beta pada OLS atau pada regresi linear ya. Jadi nilai B yang ada di sini itu identik dengan nilai koefisien beta pada ordinary least square di dalam regresi linear. Sedangkan uji wal identik dengan T parsial pada OLS. Jadi uji wal yang ini itu identik dengan nilai T parsial pada OLS. Sedangkan eksponen B itu adalah nilai eksponen daripada B. Maka nilai daripada eksponen 0,08 itu adalah 1,083 ya. Oke, selanjutnya variabel yang tidak ada dalam persamaan tahap awal. Di sini variabel x1 dan x2 itu kan tidak masuk dalam persamaan awal ya. Jadi di sini tabel ini menunjukkan adalah variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel x1 dan x2, di mana x1 adalah variabel merokok dan x2 adalah riwayat keluarga. Karena masih tahap awal ya, jadi tahap awal ini variabel independen belum dimasukkan dalam analisis. Nah, selanjutnya adalah tahap interpretasi regresi logistik pada saat variabel independen dimasukkan, atau dalam hal ini adalah tahap entry variable. Nah, pada langkah ini, output ini, variabel independen sudah dimasukkan di dalam analisis. Di sini kita lihat ya, blok 1 ini artinya adalah sudah dimasukkan variabel independen dalam analisis regresi. Kita lihat pada tabel ini, pada saat variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka diketahui DN atau degree of freedomnya adalah n, di mana jumlah data dikurangi dengan jumlah variabel independen dikurang 1. Jadi DF-nya berbeda sama yang awal tadi, di mana DF-nya kan langsung saja n kurang 1. Tapi pada saat variabel independen dimasukkan, maka rumus daripada DF-nya itu adalah n kurang jumlah variabel independen dikurang 1. Di mana n-nya adalah 200, kemudian jumlah variabel independennya ada 2, yaitu x1 dan x2, kemudian dikurangi dengan 1. Diperoleh DF-nya adalah 197. Nah, kita cari nilai tabelnya DF 197 dengan probability 0,05 atau 5%. Di dalam tabel chi-square kita peroleh nilai 230,746. Nah, coba kita lagi cari ya di Excel. Di sini chi-square tabel sama probability-nya 0,05. Kalau kita gunakan fungsi di sini, kita ketik bukan 0,05 ya, 0,95. Kemudian DF-nya, degree of freedom-nya adalah 197. Coba kita. Nah, nilainya di sini 230,746. Ya, sudah sesuai ya, 230,746. Karena nilai minus 2 log likelihood dalam hal ini adalah 207 ya, ini 207,575 lebih kecil daripada chi-square tabel, yaitu 230,746, maka kita menerima 0. Maka dengan demikian model tersebut setelah dimasukkan variabel independen itu adalah fit dengan data. Hal ini berbeda dengan blok beginning atau tahap awal tadi ya, di mana saat sebelum dimasukkan variabel independen itu model tidak fit, tapi setelah variabel independen dimasukkan ke dalam analisis ternyata modelnya sudah fit dengan data. Jadi nilai minus 2 likelihood yang diambil di sini adalah pada step iterasi yang terakhir ya, iterasi yang keempat, yang jadi yang paling bawah ini, bukan yang di atas tapi yang paling bawah. Kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel, yaitu 230,746. Ternyata lebih kecil ya nilai minus 2 log likelihood. Dengan demikian kesimpulannya adalah model fit dengan data. Selanjutnya di omnibus test. Nah, pada tabel ini kita akan membandingkan nilai daripada nilai chi-square. Di sini adalah 69,364. Kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai chi-square tabel pada saat DF-nya 2 ya, di mana DF-nya 2 diperoleh dari jumlah variabel independen sebanyak 2. Atau dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0 ya. Jadi kita lihat nilai signifikansi yang ini, ternyata nilainya ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya adalah kita tolak H0. Dengan demikian yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dinyatakan fit dengan data.
Jadi nilai yang ini tadi, nilai model 69,364 kita bandingkan dengan chi-square table pada saat df-nya 2. Dalam hal ini pada saat df-nya 2, ya kita lihat di chi-square table pada saat df-nya 2 ya. Nah, di sini. Nah, ini pada saat df-nya 2, kita lihat ini df-nya 2, kemudian alfanya 5%, itu adalah ini 5,991. Itu ya, nilai chi-square table-nya pada saat df-nya 2 dengan alfanya 0,05 atau 5% adalah 5,991. Jadi nilainya nilai ini 69,364 lebih besar daripada nilai chi-square table. Atau bisa juga dengan melihat nilai signifikansinya. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti ditolak 0. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model. Atau dengan kata lain, model dinyatakan fit. Itu ya pada omnibus test. Berikutnya adalah interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Perlu diingat bahwa pada OLS atau di ordinary least square, untuk menguji signifikansi simultan menggunakan UGF, sedangkan pada regresi logistik itu menggunakan nilai chi-square. Jadi perbedaannya, kalau OLS di regresi linier dia menggunakan UGF, tapi pada regresi logistik kita menggunakan nilai chi-square dari selisih antara -2 likelihood sebelum variabel independen masuk dan -2 likelihood setelah variabel independen masuk dalam model. Nah, pengujian inilah disebut dengan pengujian maksimum likelihood ya. Jadi itu bedanya antara regresi logistik sama regresi linier. Kalau regresi linier dia menggunakan UGF, tapi kalau pada regresi logistik dia menggunakan nilai chi-square yang dibandingkan dengan selisih antara -2 likelihood sebelum variabel independen masuk dan setelah variabel independen masuk dalam model. Sehingga jawaban terhadap hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen adalah menerima H1 dan menolak H0. Dalam hal ini adalah pengaruh signifikan secara simultan perokok dan riwayat keluarga terhadap kejadian kanker paru adalah oleh karena nilai p-value chi-square sebesar 0,0 di mana nilainya ini lebih kecil daripada alfa 0,05 atau nilai chi-square chi-square-nya 69,364 lebih besar daripada chi-square table yang sudah dijelaskan tadi pada ini ya, pada omnibus test yang ini. Oke. Selanjutnya pseudo R square. Nah, dalam regresi linier pseudo R square ini sama dengan halnya dengan R square. Tapi kalau dalam regresi logistik itu disebut dengan pseudo R square. Nah, pada tabel ini kita lihat ya, di model summary. Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen digunakan nilai Cox and Snell R square dan Nagelkerke R square. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R square atau jika pada regresi linier dikenal dengan istilah R square. Nah, di sini kita lihat nilai Nagelkerke R square sebesar 0,391 dan Cox dan Snell R square nilainya adalah 0,293 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,391 atau 39,1%. Dan terdapat 100 dikurang 31,1 ya atau 0,60,9% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Jadi di sini pada model yang kita bentuk tadi variabel independen hanya berpengaruh sebesar 0,391 atau 39,1% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 0,9% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Jadi cuma hanya 39,1% saja variabel independen itu dapat menjelaskan variabel dependen. Itu berdasarkan nilai daripada pseudo R square. Jadi konsepnya sama dengan regresi linier. Kalau regresi linier itu dia menggunakan nilai R square. Tapi kalau di regresi logistik dia menggunakan istilah pseudo R square. Selanjutnya, nah ini yang penting juga ya. Di Hosmer and Lemsau test. Nah, pada Hosmer and Lemsau test adalah untuk menguji goodness of fit test, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Ya, dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nah, di sini kita lihat output daripada Hosmer and Lemsau test dari analisis regresi yang tadi. Ternyata nilai chi-square table untuk DF1
di mana jumlah variabel dependen dikurang satu ya. Jadi kan jumlah variabel independennya kan 2 kurang 1 berarti 1. Pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% itu adalah 3,81. Nah, ini juga diperoleh dari tabel ya, dari tabel chi-square. Kita lihat di sini. Untuk df-nya 1 dan alfanya 5% itu adalah ini. 3,81 ya, 0,05 dan df-nya 1 3,841. Ya. Karena nilai chi-square Hosmer and Lemsau hitung itu adalah 13,67 ini, 13,671 ini lebih besar daripada chi-square tabel, atau nilai signifikansi sebesar 0,00 ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka ditolak H0. Kalau ditolak H0 berarti hal ini menunjukkan bahwa model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Jadi untuk mengetahui apakah modelnya tidak dapat diterima atau diterima, itu berdasarkan perbandingan antara nilai chi-square Hosmer and Lemsau yang hitung yang ini, kita bandingkan dengan chi-square tabel. Kalau misalnya lebih besar daripada chi-square tabel, berarti ditolak H0. Atau bisa juga dengan cara lain dengan melihat nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansinya di sini lebih kecil daripada 0,05, maka ditolak juga H0. Jadi ada dua cara ya, bisa dengan membandingkan chi-square tabel dengan chi-square hitung dengan chi-square tabel, atau dengan melihat nilai signifikansi. Nah, karena di sini kita lihat ya bahwa ditolak H0. Ditolak H0 berarti model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nah, oleh karena dalam tutorial interpretasi regresi logistik dengan SPSS ini, nilai Hosmer dan Lemsau test menolak H0, sebaiknya kita mencoba untuk membuat agar nilai Hosmer dan Lemsau test ini menerima H0. Dengan kata lain, untuk lebih memantapkan ya, untuk lebih menganggap bahwa model ini sudah tepat, kita harus menjamin bahwa H0-nya diterima. Namun untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas ya tentang ini. Jadi bagaimana caranya mengatasi Hosmer-Lemsau test ini agar supaya bisa diterima ya, jadi H0-nya diterima. Jadi caranya adalah dengan mengubah model persamaan regresi logistik dengan menambahkan variabel interaksi antara variabel independen. Misal pada kasus ini adalah dengan menambahkan variabel interaksi antara X1 dan X2. Variabel interaksi adalah variabel yang merupakan hasil interaksi antara variabel independen. Variabel ini ada kalanya diperlukan untuk dimasukkan ke dalam model regresi logistik dengan alasan karena secara substantif memang ada hubungan antara variabel independen, atau untuk mengatasi masalah goodness of fit test di mana kita menolak H0. Caranya adalah dengan menambahkan variabel interaksi ke dalam variabel independen, yaitu pada saat memasukkan variabel independen, seleksi variabel independen yang akan diinteraksikan, kemudian klik tombol ini ya pada jendela aplikasinya. Nah, sebentar kita akan bahas ya di bagian akhir. Tapi sekarang kita anggap dulu bahwa kita terima ya, kita terima dulu ini, kita terima dulu H0-nya agar supaya untuk bisa menjelaskan tabel-tabel selanjutnya. Tapi nanti bagian akhir kita akan coba untuk melakukan langkah ini ya dengan memasukkan perkalian hubungan variabel interaksi antara variabel independen. Nah, sekarang kita lihat di classification result ya. Di sini berdasarkan tabel classification result, di atas jumlah sampel yang tidak mengalami kanker adalah ini 78 tambah 18 ya. Jadi jumlah sampel yang tidak mengalami kanker adalah 78 tambah 18, itu adalah 96 orang. Yang benar-benar tidak mengalami kanker sebanyak 78 orang, dan yang seharusnya tidak mengalami kanker namun mengalami adalah sebanyak 18 orang ya. Jumlah sampel yang mengalami kanker sebanyak 27. Jadi ini jumlah sampel yang mengalami kanker sebanyak 27 tambah 77 ya. 27 tambah 77, yang benar-benar mengalami kanker sebanyak 27 orang, dan yang seharusnya mengalami kanker namun tidak mengalami itu adalah sebanyak 77 orang. Nah, dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage ya sebesar ini
78 tambah 77 per 200 atau 77,5%, yang berarti bahwa ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 77,5%. Itu di bagian classification result. Kemudian berikutnya adalah pendudukan parameter. Nah, di sini kita lihat variable in equation. Pada tabel ini, semua variabel independen nilai p-value uji volt sig-nya adalah lebih kecil daripada 0,05. Yang ini ya. Ini kita lihat, ini kolom sig Anda perhatikan untuk variabel independen X1 dan X2. Nilainya ini kedua-duanya, ini 0 untuk X1 dan X2 adalah 0,031. Nilainya keduanya di sini lebih kecil daripada 0,05. Artinya, masing-masing variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model. X1 atau variabel merokok mempunyai nilai sig wall adalah 0 ya, yang ini 0. Itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga menolak H0. Atau yang berarti bahwa merokok memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru. Berikutnya untuk variabel X2 atau riwayat keluarga mempunyai nilai sig wall adalah 0,031 ya, atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga menolak H0, atau yang berarti riwayat keluarga juga memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru. Jadi di sini intinya adalah nilai sig-nya, nilai sig untuk variabel independen harus lebih kecil daripada 0,05 baru bisa dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk odds ratio. Nah, di sini kita lihat masih berkait dengan tabel sebelumnya bahwa besarnya pengaruh ditunjukkan nilai eksponen B atau disebut juga odds ratio. Variabel merokok dengan nilai OR 6,277, maka orang yang merokok dengan kode 1 variabel independen lebih berisiko mengalami kanker paru. Dalam hal ini adalah kode 1 variabel dependen sebanyak 6,277 kali lipat dibanding dengan orang yang tidak merokok. Dalam hal ini adalah kode 0 variabel independen. Nilai B sama dengan logaritma natural daripada 6,277 itu sama dengan 1,837. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka merokok mempunyai hubungan yang positif dengan kejadian kanker. Kita lihat di sini tadi di tabel outputnya ya, odds ratio. Ini ya, nilai odds ratio OR. Ini adalah 6,277 untuk variabel X1. Ya, 6,277. Artinya adalah orang yang merokok ya, orang yang merokok lebih berisiko mengalami kanker sebanyak 6,277 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Ya. Kemudian untuk variabel kedua, variabel riwayat keluarga, nilainya adalah 2,645. Nah, ini ya. Yang ini 2,645. Itu artinya adalah riwayat nih ya, bahwa riwayat keluarga itu lebih berisiko mengalami kanker sebanyak 2,645 kali lipat dibandingkan orang yang tidak mengalami riwayat keluarga. Nilai B sama dengan nilai logaritma natural daripada nilai 2,645. Oleh karena nilai B juga nilai positif ya. Jadi baik X1 maupun X2 nya nilainya positif, maka riwayat keluarga juga mempunyai hubungan yang positif dengan kejadian kanker. Itu maksudnya di odds ratio ya. Jadi dia bisa menjelaskan seberapa besar pengaruh daripada variabel independen terhadap variabel terikat dan bagaimana hubungannya, apakah dia positif atau negatif dengan variabel dependen. Kalau dalam regresi linear, koefisien nilai B di sini itu terkait dengan nilai parameter ya, nilai parameter daripada variabel independen ya, dalam regresi linear. Kalau regresi logistik diberikan nama B ya, untuk menandakan bahwa ini merupakan nilai parameter yang terkait dengan variabel independen. Kemudian bagaimana bentuk persamaan logistiknya? Jadi berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan di atas, maka model persamaan dibentuk adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah ln logaritma natural, ini PP ya, ln P per 1 kurang P sama dengan ini. Dari mana diperoleh ini? Itu diambil dari tabel tadi, dari ini ya, tabel ini. Nah, kita ambil dari sini. Jadi pertama adalah konstannya adalah minus 1,14, kemudian 1,837 adalah koefisien untuk
atau parameter untuk X1, dan 0,973 adalah parameter untuk X2. Nah ini ya, X1 adalah rokok, X2 adalah riwayat keluarga. Kemudian kalau kita menggunakan nilai probabilitas, maka semua nilai ini kita eksponenkan ya, kita eksponenkan ke nilainya sehingga kita peroleh bentuk persamaan yang seperti yang di bawah ini. Kembali tadi pada Hosmer and Lemso test, tadi dikatakan bahwa karena model ini itu ditolak H0 karena nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ditolak H0-nya. Nah, akibatnya adalah model ini tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan. Nah, bagaimana solusinya agar model ini itu dapat diterima dan pengujian hipotesis itu dapat dilanjutkan dengan Hosmer-Lemso test? Nah, ketika terjadi persoalan seperti ini, maka apa yang kita lakukan yaitu adalah kita akan melakukan atau memasukkan variabel interaksi antar variabel independen. Jadi kita akan menambahkan variabel interaksi antar variabel independen. Misalnya dalam kasus ini karena dia ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka antara dua variabel independen ini itu akan kita masukkan variabel interaksi antara dua variabel ini dalam analisis regresi logistik ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja buka SPSS yang tadi. Jadi kita pilih analyze, kemudian regression, lalu Anda pilih binary logistik. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel interaksi antar variabel X1 dan X2. Caranya bagaimana? Kita klik ini ya, X1, tahan kontrol ya, kontrol X2, lalu Anda klik ini, simbol ini ya. Nah, oke. Untuk yang lain sama, jadi semuanya dicentang sama dengan yang awal ya, sebelum kita lakukan perubahan ini, jadi sama. Nah, bedanya hanya di sini, kita tambahkan variabel interaksi antara variabel X1 dan X2. Kalau sudah oke. Sekarang kita perhatikan outputnya ya di sini. Kita perhatikan di bagian Hosmer and Lemso test. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ini coba saya pindahkan dulu ke PDF. Nah, di sini kita lihat nilai daripada chi-square hitung itu nilainya adalah 0. Nah, nilai ini lebih besar, lebih kecil ya daripada chi-square tabel yang nilainya adalah 3,81. Atau kalau kita mau melihat nilai signifikansi, nilainya di sini adalah 1. Ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian kesimpulannya adalah kita menerima H0. Ya, kita menerima H0. Dengan demikian model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan. Di mana yang sebelumnya itu nilai chi-square hitungnya masih 13,67, kemudian nilai signya 0. Sekarang setelah kita lakukan atau kita masukkan variabel interaksi antara variabel independen, maka sekarang pada saat Hosmer and Lemso testnya ternyata nilai chi-square-nya sudah menjadi 0 dan signifikansinya menjadi 1. Akibatnya adalah H0 diterima, dan dengan demikian model dapat dilanjutkan ya untuk pengujian hipotesis. Jadi itu ya solusinya ketika pada saat pengujian Hosmer and Lemso test ternyata ditolak H0 dan model tidak dapat dilanjutkan. Caranya adalah menambahkan interaksi antara variabel independen di dalam analisis regresi logistiknya. Oke, saya kira demikian. Apabila ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.